Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator bola Bung Tommy. Pada kali ini saya akan membuat video yang membahas tentang sepak bola, yaitu mengenai tim nasional Indonesia. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa tim nasional Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada tanggal 5 September 2024 nanti, atau pada tanggal 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, kemarin informasinya bahwa Indonesia sudah sampai di Jeddah, Arab Saudi. Sebelumnya Indonesia berangkat dari Indonesia pada pukul 12 siang dan sampai di Arab Saudi pada pukul 6 sore. Nah, setelah sampai di Jeddah, Arab Saudi, malamnya Indonesia langsung melakukan latihan perdana yang dilakukan di Arab Saudi. Nah, pada kali ini dihadiri oleh 12 pemain dan jumlahnya lengkap karena Adi Satrio baru saja bergabung, karena sebelumnya pada tanggal 31 Agustus 2024 Adi Satrio sempat absen karena ada alasan keluarga, yaitu menemani istrinya yang mau melahirkan, dan itu pun juga sudah disampaikan oleh Sintayong bahwa Adi Satrio tidak bisa hadir karena ada alasan yang penting, yaitu menemani istrinya akan melahirkan. Dan artinya dengan kehadiran Adi Satrio ini, jumlah pemain yang bermain di liga lokal domestik atau Liga 1 yaitu berjumlah 12 pemain. Nah, malamnya sudah melakukan latihan dan alhamdulillah informasinya tidak ada pemain yang terkena sakit. Nah, inilah yang sebelumnya ditakutkan bahwa kendala seperti terserang penyakit atau virus yang pernah menyerang skuad tim nasional Indonesia pada saat ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, untuk pemain-pemain yang berada di luar negeri atau pemain yang berkarir di luar negeri, dan menurut informasi yang beredar di media sosial juga sudah ada beberapa pemain yang memposting, dan postingannya menjelaskan bahwa sudah persiapan menuju ke Arab Saudi masing-masing pemain. Dan ada beberapa akun Instagram milik pemain-pemain tim nasional Indonesia ini, yaitu diantaranya adalah Jay Itses, Martin Paes, Ragnar Oratmangun, Rafael Struik, dan lain sebagainya yang sudah memposting bahwa mereka sudah berangkat dan akan menuju ke Arab Saudi. Nah, kemungkinan semua pemain sudah mulai berkumpul lengkap adalah pada hari ini. Nah, namun pada akun Instagram media sosial tim nasional Indonesia belum diposting apakah mereka sudah sampai atau belum, dan menurut perkiraan adalah mereka sudah sampai. Nah, dengan pemain yang sudah berkumpul di Arab Saudi ini diharapkan nantinya baik itu pemain yang bermain di Liga 1 maupun pemain yang bermain di luar negeri, berkarir di luar negeri, bisa bertambah kompak dan Indonesia bisa menjalankan pertandingan melawan Arab Saudi dengan mudah. Dan kita harap bahwa Indonesia bisa menjuarai atau memenangkan pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi ini. Dan memang pertandingan ini sangat berat, namun tidak ada yang tidak mungkin, dan kekompakan inilah yang nantinya menjadi kunci bahwa Indonesia kemungkinan besar akan menang. Dan dilihat dari beberapa skuad tim nasional Indonesia yang memang berkualitas jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, dengan pemain yang berkualitas yang berasal dari Liga 1 dan juga ditambah pemain-pemain yang bermain di luar negeri, inilah yang menambah kekuatan dari tim nasional Indonesia. Dan Indonesia harus percaya diri, dan yang terpenting adalah masalah non teknis seperti wasit tidak mengganggu pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi nantinya, dan juga masalah blunder yang berada di lini belakang Indonesia ini yang sering menjadi masalah, dan juga masalah pelanggaran-pelanggaran inilah yang sering merugikan tim nasional Indonesia. Dan hal-hal semacam ini semoga bisa
dihindari. Dan untuk masalah wasit mungkin kita tidak bisa menghindari karena yang menentukan adalah federasi dari AFC sendiri. Namun untuk masalah kartu merah dan juga pelanggaran-pelanggaran dan selain itu masalah blunder ini berada di tangan pemain masing-masing. Nah, masalah blunder ini sering terjadi, terutama kita bisa melihat pada saat ronde ketiga pada saat melawan Irak, dan hal itu sering terjadi dan merugikan Indonesia dan juga Piala Asia 2023 sebelumnya, dan blunder-blunder juga sering terjadi. Hal inilah yang harus kita hindari agar Indonesia tidak kalah karena hal-hal yang konyol dan di luar teknis, dan semoga Indonesia bisa belajar dan evaluasi dari kesalahan-kesalahan yang ada pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah berita tentang tim nasional Indonesia untuk e-sport Football Manager game PC, dan mungkin bagi teman-teman yang penggemar game PC Football Manager ini sudah tahu apa game ini dan bagaimana cara bermainnya. Dan mungkin juga bagi teman-teman yang baru tahu dan bahwa game ini berbeda dengan game yang populer di Indonesia, yaitu seperti game Pro Evolution Soccer maupun game eFootball yang merupakan game dari PlayStation. Nah, ini berbeda karena Football Manager ini adalah game yang dimainkan dengan menggunakan PC, meskipun juga ada game mobile, dan namun yang populer adalah dengan menggunakan game PC. Nah, berbeda dengan game PlayStation seperti eFootball atau FIFA mungkin. Dan game ini dikendalikan stick oleh playernya untuk game seperti eFootball, PES maupun FIFA. Namun pada game PC Football Manager ini bahwa yang mengendalikan adalah EA. Nah, kita sebagai player adalah ibaratnya sebagai manajer, dan di sini tugas kita hanya meracik strategi dan juga taktik dan pemilihan pemain. Dan tidak hanya itu, kita dihadapkan oleh sebuah klub dan kita mempunyai kewenangan yang besar dalam mengelola suatu klub itu, baik strategi dan pemilihan pemain tadi yang sudah saya sampaikan, juga ada tentang masalah pengelolaan keuangan klub, bursa transfer, pemilihan staff dan lain sebagainya. Itu kita mempunyai kewenangan pada game Football Manager ini. Nah, ini merupakan game yang menarik karena kita pada game ini membutuhkan suatu kecerdasan dan juga kemampuan untuk menganalisis suatu data, dan berbeda dengan game-game lainnya. Dan ini merupakan suatu game yang sangat populer di era 90-an, dan namun pada saat ini kepopulerannya lebih kalah dengan game-game konsol lainnya atau game-game mobile. Namun dengan adanya Piala Dunia Football Manager, dan ini menjadikan game Football Manager ini kembali populer. Apalagi kemarin tim nasional Indonesia Football Manager berhasil menjuarai Piala Dunia untuk pertama kalinya, dan Indonesia sendiri diwakili oleh Iksan dan juga Manar. Iksan sebagai manajernya dan juga Manar sebagai asisten manajernya, dan Indonesia berhasil mengalahkan tim-tim kuat versi Football Manager, yaitu ada Inggris, Jerman, dan juga berhasil menyingkirkan negara-negara kuat lainnya di fase grup. Dan ini merupakan suatu kejutan karena memang tim nasional Indonesia Football Manager ini tidak diunggulkan. Bahkan dari konferensi pers, Indonesia seolah-olah tidak diunggulkan dan tidak dianggap. Namun pada kenyataannya Indonesia berhasil menjuarai Piala Dunia Football Manager ini untuk yang pertama kalinya. Nah, seperti apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwa game ini memang lebih kompleks jika dibandingkan dengan game-game lainnya dan membutuhkan kecerdasan. Dan seperti yang telah kita ketahui juga banyak manajer-manajer dunia yang bermain game Football Manager ini sebagai wadah untuk berlatih menjadi manajer sungguhan, seperti Jose Mourinho, yang mana kita ketahui bahwa Jose Mourinho ini merupakan pelatih kaliber dunia, dan dia pernah
berbicara di suatu media bahwa dia juga menggunakan game Football Manager ini untuk mengisi waktu luangnya dan juga untuk mencari pemain-pemain berbakat dan juga untuk mengasah skill kepelatihannya, skill manajemennya di dunia sepak bola nyata. Dan melalui Football Manager ini dia belajar tentang bagaimana menghandle suatu klub. Nah, selain Jose Mourinho juga ada pelatih yang dulu melatih klub Reims, yaitu yang berasal dari Liga Prancis, Liga 1, dan namanya adalah Will Steele, yang mana dia juga membangun karakter kepelatihannya ini dengan menggunakan game Football Manager. Nah, dia pada musim 2023 melatih Reims dan berhasil mengalahkan atau menahan imbang Paris Saint-Germain PSG, dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa sekali, pelatih muda. Dan sebelumnya dia juga pernah menjadi asisten pelatih karena kemampuan data analisnya luar biasa. Akhirnya dia direkrut menjadi seorang manajer di Reims, dan bahkan klub ini rela untuk membayar denda untuk menjadikan Will Steele ini sebagai pelatih utama, karena memang sesuai dengan peraturan Liga 1 Prancis bahwa apabila pelatihnya tidak mempunyai lisensi kepelatihan maka akan mendapatkan denda. Nah, namun hal ini dibayar oleh Will Steele dengan menggunakan prestasi, dan pada saat pertama kali memegang klub Reims bahwa Will Steele membawa Reims ini memperoleh 17 kemenangan dan hanya 1 kali kalah. Nah, inilah yang menjadi suatu hal yang luar biasa, dan game Football Manager ini bisa dijadikan suatu alat atau wadah untuk melatih seorang pelatih untuk mengasah kemampuannya menjadi seorang manajer. Dan dengan prestasi yang diperoleh oleh Manar dan juga Iksan ini seharusnya bisa diapresiasi oleh PSSI dengan memberikan semacam beasiswa untuk mengikuti kursus lisensi kepelatihan yang ada di Indonesia ini. Dan diharapkan dengan bekal lisensi itu kemungkinan nantinya jika mereka ingin menjadi pelatih di dunia nyata maka bisa diterapkan. Dan dari bakatnya baik secara analisis data dan juga strategi taktik ini sudah bagus, tinggal nanti bagaimana dilatih kembali, bagaimana caranya untuk melatih klub sepak bola sungguhan. Dan ini merupakan potensi bakat untuk mencetak pelatih-pelatih yang berkualitas di tim nasional Indonesia sepak bola. Dan siapa tahu nantinya jika banyak bakat-bakat player Football Manager ini dan nantinya juga bisa menjadi pelatih sungguhan, dan karena sudah memiliki bekal, karena memiliki pengetahuan tentang manajerial melalui game Football Manager ini. Ya, oke, mungkin begitu saja informasi dari saya. Saya berharap nantinya tim nasional Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi, dan juga untuk e-sport Football Manager ini bisa digunakan oleh PSSI untuk mencari bakat-bakat pelatih muda yang memang latar belakangnya bukan seorang pesepak bola tapi merupakan suatu gamer atau yang memiliki kemampuan untuk menganalisis data pertandingan, strategi, taktik. Dan ini pun juga harus dipertimbangkan oleh PSSI, dan jika ada yang berprestasi maka diberi beasiswa untuk mengikuti lisensi kepelatihan. Nah, oke, mungkin begitu saja informasi dari saya. Saya Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bola Bung Tommy. Sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.